Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa innan nadhar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Sebelumnya telah kami sampaikan terkait dengan ijtihad, terkait dengan orang hadis Nabi yang mengatakan bahasanya mereka yang beristihad akan mendapatkan 2 pahala jika benar dan 1 pahala jika salah. Dan menurut Ibnu Rus, hadis ini hanya dikhususkan kepada para ulama. Selanjutnya beliau mengatakan, wa amal khata' alladhi yaqa' min ghairi hadza sanfi minan nasi fa wa itsmun mahad wa sawa'un akana al khata' fil umri nadhirah aw al amaliyah. Sementara bagi yang salah di dalam melakukan ijtihad, itu dilakukan oleh orang yang tidak tahu, oleh orang bodoh, maka ia itu mendapatkan dosa. Baik ijtihad yang dia lakukan itu terkait dengan perkara nadhoriyah, pemikiran keislaman, ataupun terkait dengan perkara-perkara fikih praktis. Fakama annal hakim al-jahil bisunnah idza akhta'a fil hukmi lam yakun ma'dzuran, sebagaimana juga seorang hakim, seorang qadhi, itu ketika melakukan kesalahan di dalam ijtihad, dia itu tidak terampuni, tidak ma'fu anhu, ya kan? Kadzalikal hakim 'alal mawjudat, demikian juga hakim atau seorang yang melakukan ijtihad di dalam pemikiran Islam, idza lam tujad fihi syurutul hukmi falaysa bima'dzurin, kalau dia itu tidak mempunyai ilmu yang memadai, maka dia juga tidak diampuni. Bal huwa imma athimun wa imma kafirun, bahkan dia itu bisa jadi berdosa atau bahkan bisa jadi kafir. Saya jadi teringat terkait dengan buku fikih kebinekaan yang membahas tentang pemikiran Islam, dan bahkan di situ juga dibahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya fikih praktis. Mereka melakukan ijtihad namun tidak berpegang kepada piranti yang diletakkan oleh para ulama, tidak berpegang kepada qat'iyat dan dhoniyat, sehingga hukum-hukum syariat banyak yang ditakwil sesuai dengan kehendak hati yang menurut mereka itu ilmiah karena sesuai dengan metodologi barat, namun sesungguhnya bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama. Seperti halnya pendapat mereka, kita perlu mengkaji qat'iyat, termasuk di dalamnya itu di dalam perkara ketuhanan, dan ini sangat berbahaya karena terkait dengan akidah Islam. Bahkan ketika mereka mengusulkan untuk kita itu mengkaji ulang terkait qat'iyat di dalam perkara fikih, ini juga sangat berbahaya karena kita akan mengkaji ulang persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah mahdhah, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Ini merupakan pokok di dalam ajaran Islam. Mereka yang tidak mengetahui piranti ijtihad ini kemudian mengusulkan berbagai macam pemikiran keislaman yang tidak sesuai dengan piranti yang diletakkan para ulama. Ini athimun, mereka ini berdosa karena bisa meluluh lantakkan pemikiran keislaman, syariat Islam, bisa nyesat dan menyesatkan orang lain. Bagaimana jika kemudian umat Islam itu, orang awam itu, mengikuti apa adanya perkataan mereka, kemudian mereka itu mengkaji ulang tentang sholat, mempertanyakan sholat wajib apa enggak, menanyakan kembali kemudian puasa itu wajib apa enggak, ini sangat berbahaya. Apalagi sampai mengatakan Al-Quran ini produk Muhammad, produk budaya, buatan manusia, ini sangat berbahaya sekali. Karena ketika mengatakan Al-Quran itu buatan manusia, sama artinya itu menentang Al-Quran sebagai firman Allah. Ini terkait dengan pokok tauhid, pokok ajaran umat Islam. Maka barang siapa yang melakukan ijtihad seperti ini tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan yang memadai, dia itu athimun menurut Ibnu Rus, dia itu berdosa. Maka berhati-hatilah di dalam berijtihad.
Jangan sembarangan mengeluarkan fatwa meskipun itu terkait dengan pemikiran Islam. Jika itu kontraproduktif dan bertentangan dengan qat'iyat atau bahkan menantang Al-Quran, menganggap Al-Quran sebagai buatan manusia, maka itu kita sudah sampai kepada derajat menyesatkan manusia. Dan tanggung jawab kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hati-hati. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.